Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali setiap Jumat kita ketemu lewat ngobrol santai dengan akal sehat yang akan selalu tayang setiap hari Jumat jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jakarta, waktu Surabaya. Hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu stop kekerasan seksual, hidup yang beradab. Pasti segala bentuk kekerasan, terlebih kekerasan seksual kepada seorang perempuan, baik yang berusia dewasa, apalagi kepada anak-anak, sangatlah tidak baik dilakukan oleh siapapun. Oleh karena itu, kita ingin di tengah-tengah peristiwa itu terjadi, bagaimana kita sebagai orang Kristen memberikan pandangan, memberikan bekal pendidikan kepada mungkin anak-anak kita perempuan atau mungkin cucu-cucu kita, agar supaya mereka bisa membawa diri ketika mereka tinggal demikian jauh dengan kita yang ada di rumah masing-masing. Mungkin mereka kuliah atau mereka sedang bekerja meniti karier mereka. Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih dalam, kita akan tayangkan dua video. Yang pertama terjadi di Pondok Pesantren Jombang. Yang kedua terjadi di sebuah sekolah terkenal di Batu. Mereka adalah orang-orang hebat, tetapi sebagai pepatah, tidak ada gading yang tidak retak. Ternyata mereka punya kelemahan juga. Mari Bapak Ibu, kita tonton lebih dulu video yang pertama. Anak Kia Jombang DPO tersangka kekerasan seksual terhadap santriwatinya, inisial MSAT atau Mas Beci yang menyerahkan diri ke polisi, kini dibawa ke rutan kelas 1 Surabaya, Medaeng, Kabupaten Sidoarjo, terancam hukuman 12 tahun penjara. MSAT, tampak mengenakan kaos polo berkerah warna hitam, kepalanya tertunduk seperti sengaja menghindari sorotan lensa kamera awak media. Sedangkan kedua pergelangan tangannya terbonggol. Sayang, ia memakai masker medis warna biru. Sehingga ekspresi wajahnya tak begitu jelas tampak. Namun selama digelandang petugas rutan kelas 1 Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Emsat tampak lemas melangkahkan kakinya. Dalam waktu dekat, kasus tersangka bakal dirilis oleh pihak penyidik Renakta 4 di Treskrimum Polda Jatim. Sekaligus, tersangka bakal dilimpahkan ke pihak kejaksaan. Mengingat berkas kasus MSAT atas dugaan kekerasan seksual tersebut, sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jatim, sejak Selasa, 4 Januari 2022. Sebelumnya, lebih dari 15 jam polisi mengepung Pondok Pesantren Siddiqiyah, Ploso, Jombang mencari keberadaan MSAT tersangka kasus pencabulan santriwati. Sekitar pukul 23.30 WIB dini hari, tersangka MSAT menyerahkan diri dengan pengawalan ketat dibawa ke Mapolda Jawa Timur. Saya pernah malam-malam dibawa ke sana juga. Terus dia lakuin itu dari belakang. Saya sampai dipaksa untuk orang. Jadi itu saya buka aja ceritanya. Jadi saya tuh nonton dikirimin dari Mbak Wanda Punika, channelnya Cokro TV kemarin. Cokro TV saya tonton, terus saya ngeliat kalian berdua, saya ngeliat setengah, nggak kuat tuh saya matiin gitu. Nggak kuat, karena nggak masuk di akal saya ada hal seperti itu gitu. Jadi sempat kamu yang ngomong, udah sempat kamu sampai ngomong setengah terus kamu nangis, terus saya matiin. Saya belum sempat dengerin kamu ngomong kemarin. Terus
kayaknya harus saya angkat gitu. Karena kejadian seperti ini kayaknya nggak sekali nih. Banyak hal-hal lain yang kita nggak tahu di mana, kayaknya bakal kejadian lagi, bakal kejadian lagi, bakal kejadian lagi. Jadi kadang-kadang kita nih susah juga ngeliat seseorang karakternya seperti itu, motivator dan sebagainya, tapi ternyata dalamnya seperti itu gitu. Jadi begitu saya ngeliat itu kemarin, saya nyesek banget ya, sialan ini orang pernah di acara gua lagi, brengsek lagi gitu kan. Kita ngomongnya motivasi dan sebagainya, tapi ternyata pelaku pelecehan seksual. Oke, gini. eh saya nggak akan maksa kalian cerita, yang kalian nggak mau cerita, kalian nggak usah cerita. Nah, Bapak Ibu, ada 2 video yang baru saja kita tonton bersama. Yang pertama terjadi di pondok pesantren di Jombang, ya. Beliau, Mas Beci, ini adalah putra daripada ulama yang memimpin pondok pesantren tersebut. Yang kedua terjadi di sekolah Selamat Pagi Indonesia di Batu, ya. Bapak Julianto Eka Putra adalah seorang motivator yang pernah tampil juga di acaranya Cake Andy maupun di Deddy Corbuzier, ya. Beliau menjadi seorang pengusaha yang sukses, motivator yang sukses, dan yang mendirikan sekolah SPI Selamat Pagi Indonesia yang memberikan kesempatan kepada anak yatim, fakir miskin dan lain sebagainya sekolah di Batu secara gratis. Bapak Ibu, namun apa yang terjadi, orang-orang ini, kedua beliau ini saya yakin adalah orang-orang yang sukses dan punya kelebihan di bidang mereka masing-masing. Namun tidak luput dari kekurangan mereka. Mereka ternyata punya titik lemah di dalam kehidupan, sehingga kedua beliau ini tadi harus berurusan dengan hukum, ya, harus berurusan dengan hukum. Nah, Bapak Ibu, pasti semua memberikan pandangan yang berbeda-beda, ya. Ada yang menghujat, ada yang mengutuk dan lain sebagainya. Terserahlah, sebab apa? Hidup ini, kata pepatah bahasa Jawa itu sawang sinawang. Artinya saling melihat satu dengan yang lainnya. Ketika saya dilihat orang, maka orang yang melihat saya itu berhak untuk menilai saya. Tetapi giliran saya melihat seseorang, giliran saya berhak menilai orang yang saya saksikan. Demikianlah hidup yang ada, yang sedang kita jalani. Oke Bapak Ibu, sekarang silakan siapa yang mau berpendapat lebih dulu. Kita punya judul Stop Kekerasan Seksual, Hidup yang Beradab. Bukan hanya kita mengkritik para pelakunya, tetapi sekaligus kita ingin memberikan bekal bagaimana kita harus hidup agar supaya kita tidak sampai berbuat sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak menjadi berkat untuk banyak orang. Silakan, saya persilahkan. Itu ada Bu Yulma. Waduh, ini kakak perempuannya Jin juga ini. Kalau tidak salah adalah Wartawati. Silakan Bu Yulma. Cek. Cek. Halo. Ya, suaranya jelas. Pak Roni. Ya, silakan. Silakan. Jadi saya ingin menambah dulu beberapa hal yang terkait kekerasan seksual yang memang di dalam contoh itu adalah kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur. Iya. Terhadap anak-anak. Tapi banyak lagi kekerasan seksual, pemerkosaan dan sebagainya sampai pembunuhan dan lain. Iya. Kepada orang dewasa. Ya, pelecehan sekedar seperti memegang barang wanita di jalan dan sebagainya itu juga. Iya. Tapi saya fokus pada konteks di sini tentang kekerasan seksual dan tentang bahwa itu sesuatu yang beradab atau tidak. Ada dua perbedaan. Keduanya sama-sama salah, sama-sama melakukan dosa. Jadi bagi kekristenan bahwa apa yang dilakukan oleh Ustadz di Jombang itu, guru ngaji itu ada sesuatu yang salah. Terus yang dilakukan Julian Toro itu juga sesuatu yang salah dan itu dosa dan itu salah. Nah, ini bukan berbicara tentang sebuah kesalahan manusia yang tadi apa istilahnya
setiap orang punya kekurangan, tidak, tapi memang ini ada sesuatu yang lebih dari sekedar saya melakukan kesalahan biasa yang tanpa saya sadari atau apa. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tentang banyak hal terkait dengan pelecehan seksual, salah satunya bahkan kita lebih ekstrim lagi, tidak hanya mengatakan bahwa itu dosa sampai kamu memegang, kita mengingini saja di dalam hati, memandang mengingini, Alkitab sudah menyatakan, awas, kan gitu. Apalagi seperti itu jelas sekali di Kristen. Untuk masalah seperti itu sudah bisa dipastikan itu sesuatu yang sangat dilarang, itu sesuatu yang dosa. Karena apa? Melihat milik sesama kita dan kita mengingini tanpa kita memegang, tanpa kita apa, itu kita sudah dilarang kan seperti itu. Karena ada mengingini. Nah, mungkin ini nanti itu salah satu sedikit saya membuka lebih luas lagi. Mungkin itu bisa dibahas di mana intinya dan bagaimana kita bersikap sebagai saudara seiman, sebagai guru atau pendeta terhadap jemaat yang kira-kira untuk supaya jemaatnya tidak seperti itu yang akan mungkin juga merupakan salah satu yang akan kita bahas. Demikian, mungkin yang lain mau menambah atau mengkritik. Oke Pak John, terima kasih sekali. Memang Oke, silakan. Ya, Bu Yulma silakan. Ini saya mau bicara terkait contoh-contoh yang ada di dalam Alkitab. Contoh bahwa pada waktu di masa tuanya Daud itu dia sakit dan dia kedinginan, maka istri-istrinya menyediakan gadis sunem untuk menghangatkan. Jadi seperti contoh itu. Lalu ini apa termasuk sesuatu yang melecehkan? Jadi seperti itu. Ada banyak contoh sebenarnya yang bisa kita jadikan perbandingan. Jadi gadis sunem ini itu, ataukah mungkin di situ budaya tersebut untuk seorang raja adalah suatu hal yang biasa. Tapi kalau sekarang itu jelas pelecehan, Pak. Kalau sekarang, maksudnya di Indonesia misalkan, karena sudah ada undang-undang tentang perempuan dan anak-anak. Lalu kita contohkan lagi, pada waktu itu tidak ada kita membaca bahwa Tuhan murka atau menegur terhadap yang telah dilakukan para istri dan selir tadi terhadap Raja Daud. Yang kedua, kita melihat bahwa Salomo dan Daud yang begitu banyak menyediakan perempuan-perempuan, jadi yang termasuk selir-selir itu. Sehingga dari sini, apakah ini juga termasuk seperti yang kita katakan di sini, bahwa itu menjadi contoh anak-anak dan perempuan. Saya yakin di situ gadis-gadis muda, Pak. Gadis-gadis muda. Lalu, apakah itu juga kehendak mereka? Karena terkait dengan kekerasan seksual atau pelecehan, itu adalah tidak ada kehendak. Sebenarnya tidak ada kehendak walaupun dia tidak di bawah umur, itu adalah sesuatu yang tidak ada kehendak dari perempuan itu, sehingga dia merasa dilecehkan. Terus kalau kita kembali lagi ke melihat contoh bahwa Raja Daud ataupun Salomo tidak mendapatkan teguran keras, artinya bukan dalam artian itu diperbolehkan, tetapi tidak mendapatkan teguran keras pada saat mereka membawa perempuan-perempuan yang begitu banyak di dalam Lalu kita kembali lagi, Pak. Saya kembali ke topik ini. Saya hanya mencontohkan saja bahwa di masa dulu mungkin juga ada adat-adat di mana bahwa perempuan itu sudah sejak dahulu mereka menjadi satu pelampiasan atau seseorang yang tidak didengarkan suaranya, seseorang yang dianggap itu bahwa mereka itu harus menurut, dan begitu banyak semua yang dialami oleh perempuan zaman dulu itu sesuatu yang sangat rendah kalau dilihat dengan sudut pandang zaman sekarang. Dan juga saya melihat bahwa di Indonesia, kalau sekarang kita mencontohkan Julianto ini, sebenarnya Pak, sebenarnya kita melihat begitu banyak, bahkan kasusnya lebih ngeri lagi. Jadi mungkin sudah ribuan atau puluhan ribu kasus yang terjadi tentang pelecehan perempuan. Tetapi kita juga melihat di sini, kenapa ini baru terkuat? Ternyata saya melihat dari kasus Julianto ini, ada kebetulan korbannya bukan satu, sehingga ada tumbuh keberanian dari perempuan itu, Pak. Keberanian perempuan itu untuk
dia menutup rasa malunya, menghindari rasa malunya bahwa dia menjadi korban pelecehan seksual, sehingga dia itu mengaku telah disuruh melakukan ini dan itu, yang seharusnya itu harga dirinya itu jatuh. Tetapi karena ada teman dan dia berpikir bahwa itu tadi jangan sampai terjadi kepada orang lain, temannya lagi. Dan seperti itu akhirnya mereka bersatu, Pak. Mereka menguatkan hati, barulah kasus ini terkuak. Seandainya mereka tidak tahu video yang membuat mereka berani tadi, karena telah terjadi kepada generasi setelah mereka, mungkin juga nggak akan berani, Pak. Dan itulah yang terjadi. Lalu saya memandangnya, Pak, saya memandangnya bahwa apakah pandangan kita bahwa hal ini sebagai orang Kristen itu kita melihatnya bagaimana? Jadi saya melihatnya seperti ini, Pak. Kalau dari sisi pandang kekristenan, yang saya tahu bahwa Tuhan telah memperingatkan setan mengaum-ngaum mencari mangsa. Setan mengaum-ngaum mencari mangsa. Dan pada saat saya melihat seperti itu, ini adalah buah pekerjaan iblis, Pak. Baik itu melalui orang yang mengenal Tuhan maupun tidak. Tetapi bahwa ini sesuatu yang najis. Karena apa? Karena bukan hanya dia itu menyiksa fisik, mental, merusak mental, membuat trauma, sampai orang itu mungkin sampai meninggal atau sampai tuanya, tidak akan pernah hilang. Orang yang menjadi perempuan yang menjadi korban perkosaan ataupun korban pelecehan itu sesuatu yang mengerikan. Ini ada gangguan. Nah, terus pada saat seperti itu, maka pandangan saya sebagai orang Kristen, yaitu apa yang Tuhan telah bilang bahwa kita harus menamengi diri kita, yaitu dengan firman Tuhan dan segalanya. Karena kalau hanya melihat contoh bahwa mungkin perempuan itu yang mengganggu duluan karena dia telah memakai rok mini ataupun apa nih ya sengaja. Yeah. Biasanya orang yang pandangannya hanya sumbu pendek, Pak, itu melihatnya bahwa ya karena perempuan itu yang mancing-mancing juga. Tapi kita melihat bahwa di Bali itu semuanya kalau dibilang memancing karena mereka merasa tidak memancing dan orang laki-laki juga tidak merasa dipancing, ya nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa walaupun mereka pakai bikini, mungkin pakai kemben. Tetapi di tempat-tempat yang tertutup, terus mereka di situ tidak membentengi dirinya dengan apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan terutama kekristenan, itu yang begitu luar biasa. Contohnya sesuatu yang luar biasa adalah misalkan seseorang itu menderita maniak, agak maniak, sehingga dia itu suka melecehkan ataupun memperkosa ataupun menyiksa perempuan. Nah, pada waktu melihat seperti itu, kalau dia membaca firman Tuhan, maka dia akan tahu bahwa firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa apakah kamu tidak lebih suka menerima ketidakadilan? Apakah kamu tidak lebih suka menderita? Terus Tuhan juga di dalam Petrus kalau nggak salah yang mengatakan bahwa penderitaan itu adalah anugerah. Ini sesuatu yang luar biasa, sehingga jika saya menderita satu penyakit psikolog, misalkan saya menderita rasa maniak, tapi saya sendiri. Jadi saya akan mempunyai satu pertahanan bahwa saya tidak sendiri, bahwa pada saat saya menderita ini, maka Tuhan melihat saya. Jadi melihat saya bahwa ini sesuatu yang bagus atau di mata Tuhan itu layak. Seperti itu, Pak. Jadi ini buah pekerjaan iblis juga, bukan sekedar sifat manusia, Pak. Karena melihat begitu banyak, dia tidak hanya puas di satu orang, menyiksa satu orang atau melecehkan satu orang, dan itu terus dia lakukan secara rutin untuk mencari korban yang lain. Ini jelas bagi saya memang sudah iblis bekerja di dalam diri mereka, orang-orang yang tidak menamengi dirinya dengan firman Tuhan. Untuk sementara demikian, Pak. Terima kasih Bu Yulma, Anda sudah memberikan satu perimbangan yang baik dari Pak John tadi, ya, bahwa ternyata di dalam kitab suci orang Kristen hal-hal yang tentang seksual itu juga tertulis, begitu loh ya. Salah satunya ketika Raja Daud itu tua, badannya itu dingin oleh mereka, ya, orang-orang yang di sampingnya Daud,
sengaja dicarikan seorang gadis Sunem yang bernama Abisa yang demikian cantik untuk melayani Daud, ya, menemani Daud tidur. Walaupun di situ ditulis, ya, ditulis Daud tidak melakukan hubungan setubuh, ya, tidak melakukan kegiatan seksual karena beliau sudah sangat tua. Terima kasih Bu Yulma juga. Itu sudah bisa masuk dalam ranah pelecehan seksual, kan begitu. Apalagi perempuan pada zaman Alkitab ditulis itu nomor 2 yang tidak perlu diperhitungkan seperti zamannya kita, zamannya emansipasi wanita tadi. Namun Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa firman Tuhan itu turun ditulis baik Alkitab kita maupun Alkitab saudara kita tentunya juga memperhitungkan faktor budaya, adat istiadat, ya. Karena apa zaman dulu diperbolehkan dan lain sebagainya. Kita tidak ingin menafsirkan Alkitab yang bukan milik kita, ya. Jadi kita hanya ingin fokus bicara tentang kalau tinjauannya Alkitab kita, ya sudah Alkitab kita saja, yang lainnya kita tidak akan bahas. Karena apa? Kita tidak mengetahui, ya. Nah, terima kasih sekali. Mereka ini adalah orang-orang yang hebat, tetapi apa yang dikatakan di dalam Alkitab, terima kasih Pak John tadi sudah menerangkan, Yesus yang adalah Tuhan sempat bilang demikian. Ketika kita melihat perempuan dan mengingini, ya, maka kata Tuhan Yesus lebih ketat lagi dibandingkan 10 perintah Allah yang hanya berkata, jangan berzina, ya. Ternyata Tuhan Yesus bilang, ketika kita melihat perempuan dan kemudian timbul keinginan di dalam hati kita, maka kita sudah berzina dengan dia di dalam hati. Sehingga bisa ditarik kesimpulan orang masturbasi pun itu juga sudah berzina. Karena apa? Dia membayangkan dengan fantasi-fantasi yang lainnya. Terima kasih Bu Yulma, terima kasih Pak John. Saya punya banyak sahabat. Karena dulu saya adalah seorang pengusaha, sehingga saya bergaul dengan banyak orang yang beragam. Ada yang dokter, ada yang notaris, ada konsultan, ada pengusaha, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, apa yang saya sedang amati terhadap kegiatan mereka, banyak di antara mereka-mereka yang punya duit, ya, yang kaya ini tadi, kalau sedang menikmati hidup happy-happy, bukan sekedar makan-makan, ya, tapi makan juga nyanyi, juga sedih dengan kelakar-kelakar tertentu yang seringkali mengarah ke sana, ya. Nah, Bapak Ibu, saya menyaksikan, ya, dari peristiwa 2 video tadi, saya yakin sesungguhnya kedua beliau ini pasti punya kelebihan. Di samping kekurangan mereka yang saat ini sedang kesandung masalah hukum. Ya. Nah, saudara, saya menyaksikan ada begitu banyak, ya, pria-pria yang hebat. Itu ternyata itu punya kelemahan di titik seksual tadi. Namun ada begitu banyak juga pria-pria yang sengaja ingin selalu tampil di hadapan publik, di hadapan masyarakat, menjadi orang yang suci yang harus dihormati. Terjadi bertolak belakang dengan kenyataannya. Nah, akibatnya ketika dia tidak bisa mengendalikan titik lemahnya dia, akhirnya dia menyalurkan secara sembunyi-sembunyi. Berbeda dengan salah satu sahabat dekat saya. Beliau orang yang punya duit, berani secara vulgar mengakui bahwa dia punya kekurangan di bidang seksual. Sehingga dia melakukan dan dia tidak merasa risih diperhatikan oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi ada orang tertentu yang tidak ingin diketahui oleh banyak orang. Dia melakukan sesuatu di dalam lingkungannya dia sendiri,
dengan menggunakan kekuasaan, menggunakan kedudukannya untuk melakukan kekerasan seksual yang akibatnya begitu meledak, menimbulkan hujatan dari masyarakat. Nah, teman saya ini berbeda, dia berani vulgar, dia lakukan, dia akui, memang aku kelemahanku di sini. Tetapi juga saya lihat, teman saya ini punya sisi positif. Punya hati sebagai seorang dermawan untuk memberikan santunan kepada janda, anak yatim, dan orang miskin. Sehingga saya sebagai seorang rohaniawan, saya jadi terbuka pandangan saya. Bahwa sebetulnya dosa itu macamnya banyak. Dosa macamnya banyak. Kita tidak bisa bilang bahwa kelemahan seksual, dosa seksualnya adalah dosa yang paling besar. Walaupun kenyataannya bahwa Tuhan juga tidak suka dengan perzinahan. Sehingga Tuhan pun juga harus bilang, kita memandang perempuan dan kemudian timbul keinginan saja, kita sudah berzina di dalam hati. Sebab apa? Merusak kita punya pikiran yang suci ini tadi. Nah, Bapak Ibu, sehingga saya berkesimpulan, bagaimana kita harus mengetahui setiap pribadi ini titik kelemahan kita masing-masing, agar supaya kita bisa mengendalikan diri kita, agar supaya lewat kelemahan kita tidak sampai kita berbuat sesuatu yang menimbulkan aib pribadi bersama dengan keluarga. Bapak Ibu, silakan yang ada yang ingin menambahi, memberikan pernyataan atau punya pandangan. Mungkin Pak Januel sudah buka mic. Silakan Pak Januel. Ya, selamat malam semua. Malam. Memang yang disampaikan Pak Roni sangat kita respon positif. Itu memang harus ada keterbukaan. Tapi di sisi lain Pak Roni, yang kita bicarakan tentang kekerasan seksual, yang jelas itu kalau wanita itu ada bekasnya, bahkan sakit hatinya karena wanita seumur hidup, betul, akan sangat luka. Sementara untuk seorang pria itu malah kalau sebetulnya ini tidak baik, seakan-akan wong lanang kuwi luwih jempol kalau banyak berpetualang itu. Nah, ini sebetulnya kalau kita tarik dari Alkitab, cuma waktu itu saya juga tersentuh dengan apa yang di Alkitab. Siapa yang merasa tidak berdosa, silahkan melempar. Kalau tidak salah itu itu bahkan ada cewek berzina kan kalau nggak salah. Ditangkap. Nah, ternyata mereka semua nggak berani ngambil melempar batu. Tapi di sisi yang lain memang ditegaskan yang Pak Roni utarakan tadi. Istilahnya memang kalau saya boleh mengatakan wanita itu memang lemah, perlu dilindungi. Kalau saya boleh mengatakan, nek wis kena cinta wong wedok, mesti manut karo cah lanang. Itu loh yang saya kadang-kadang pusing juga. Kenapa ya Tuhan kok seperti ini gitu loh. Lemah jelas, wanita itu posisinya lemah, sehingga boleh saya katakan memang kekerasan di dalam seksual ini kita sangat-sangat tidak setuju, dan hidup yang beradab, kalau saya boleh mengatakan semua agama melarang hal kekerasan seksual, itu pun tergantung daripada individu. Jadi baik yang agama Islam, baik Kristen, Hindu, Buddha, itu semua baik, tinggal kelakuannya.
Itu kalau saya boleh mensikapi. Dan seumpama ini terjadi kasus anak-anak, itu pun kita tidak bosan-bosan mengingatkan. Ini saya terapkan di dalam rumah tangga kami kepada anak-anak. Saya punya anak 3, cewek, cowok. Mungkin nek anak wong lanang-lanang kuwi wis wenang ae gak mikir. Nah, saya sendiri saya respect pada diri saya memberikan ultimatum yang sangat-sangat apa ya istilahnya kepada yang cewek-cewek ini. Nduk, resikone wong wedok ki ngene iki lho, Nduk. Nek wong lanang ora membekas kasarane gitu. Tapi lek wong wedok kowe engko lek wis dicap apa istilahnya pergaulan sebelum apa ya sebelum menikah. Nah, itu ndak baik. Sudah kita katakan. Tapi kenyataannya di lapangan saya sebagai penyuluh KB bahkan apa ya istilahnya kekerasan keluarga dan perlindungan anak itu banyak kasus-kasus seperti yang ditayangkan 2 video ini. Itu pun kenyataan di lapangan. Itu Pak Roni yang bisa saya sampaikan atau tambahan atau biar lebih cerah kita berpikir. Kalau saya boleh mengatakan kiainya dari 2 video tadi, kiainya itu dari agamanya itu sudah tidak ada hubungannya. Ini memang orangnya, kalau boleh saya mengatakan. Karena apa? Manusia, kiainya ini juga manusia. Ya wong kiai ini pun saya boleh mengatakan ojo neko-neko le, pasti itu. Begitu juga seandainya dibalik seperti itu lek anake dewe koyok ngono kuwi. Kalau seperti itu anak kita bagaimana? Iya. Itu aja yang menjadi renungan kita. Nek anak lanang, katakanlah anak laki-laki, aman-aman aja. Kalau dua anak wedok, itu yang bisa saya sampaikan untuk pencerahan Pak Roni. Matur suwun. Terima kasih Pak Januel. Jadi apa yang disampaikan Pak Januel untuk memberikan bekal kepada anaknya sangatlah tepat ya, sebab agar supaya anak-anaknya yang khususnya perempuan itu berhati-hati di dalam membawa diri. Pasti masyarakat menghujat kekerasan seksual khususnya kepada anak-anak ya, karena anak-anak harus kita lindungi ya. Anak-anak perempuan apalagi dari kekerasan seksual harus kita lindungi. Perempuan siapapun harus kita kasihani, kita lindungi juga. Jangan sampai terjadi pelecehan dan lain sebagainya. Perselingkuhan saja yang dasarnya suka sama suka, Alkitab kita tidak mengizinkan. Apalagi ini yang dasarnya belum tentu suka sama suka. Oleh karena itu muncul istilah kekerasan ya. Bapak Ibu, silakan. Mungkin Pak Michael mau memberikan tambahan. Silakan Pak Michael. Baik, shalom semuanya. Shalom. Saya rasa tadi Pak Roni sudah jelaskan, Pak Januel jelaskan. Tadi Pak Roni sudah mengatakan temannya. Orang yang banyak uang, banyak harta, biasanya yang melakukan ini orang yang punya jabatan, backingannya bapaknya orang pangkat, dan sebagainya. Terus ada lagi yang penjual mainan kadang-kadang melecehkan anak-anak ini. Ini banyak terjadi juga. Jangankan orang-orang di seberang, pendeta pun ada di Surabaya kasus itu. Melecehkan anak sekolah minggunya. Nah, ini adalah satu penyakit sebenarnya. Satu penyakit yang bagaimana kita harus menyelesaikan, mengobati penyakit ini. Karena kalau hanya dicari masalahnya nggak pernah ketemu, hanya penyakit ini. Ini penyakit. Yang kaya bisa ditutup dengan keuangannya. Iya. Yang orang anaknya pejabat atau pangkatnya tinggi, dia bisa dibela dengan orang tuanya. Iya betul. Tapi yang miskin
pedagang-pedagang mainan segala ini dia pasang badan. Nah, bagaimana membuat penyakit ini jadi jerah? Tapi sampai hari ini hukuman kebiri itu tidak dilaksanakan, atau hukuman mati tidak terlaksana karena di Indonesia tidak ada hukuman kebiri, dan hukuman itu HAM itu selalu melindungi dengan kata HAM. Nah, ini yang saya katakan ini penyakit sebenarnya. Baik itu orang yang pangkat, baik itu orang yang merasa dirinya pemimpin agama tertentu, tetap aja kok nggak bisa menyelesaikan karena ini penyakit. Nah, bagaimana menyelesaikan penyakit ini yang kita bahas hari ini. Terima kasih Pak Roni. Terima kasih Pak Michael, betul sekali, karena terkadang itu pelaku itu bisa mengidap satu kelainan, ya, satu kelainan yang diistilahkan oleh Pak Michael adalah penyakit ini tadi, ya. Oke, saya rasa dari nanti bapak-bapak penegak hukum itu pasti punya hati nurani lah, ya, untuk mengambil satu keputusan, memutuskan hukum dan lain sebagainya. Tapi yang perlu kita waspadai adalah ternyata terjadi pelecehan seksual itu di gereja banyak juga loh, ya. Oknum-oknum pendeta tertentu yang terjadi itu di Indonesia itu banyak juga, ya, yang melecehkan seksual kepada jemaatnya sendiri, ya, dan yang sampai masuk ke ranah persidangan dan mendapatkan ganjaran hukum, ada juga kan begitu. Nah, saudara, oleh karena itu hati-hati. Saya setuju dengan Bu Yulma tadi yang mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan iblis. Saya setuju. Kenapa? Karena iblis itu tahu, ya, dia ini licik sekali. Dia itu tahu kelemahan manusia ada di mana, ya. Jelas ada di keinginan daging. Oleh karena itu, titik lemah setiap manusia itu menjadi celah iblis untuk mencobai agar supaya kita jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu hati-hati. Daud yang diurapi oleh Roh Kudus, ya, di mana Roh Kudus tinggal di dalam Daud, itu saja bisa meleset, ya. Ketika dia menyaksikan, melihat satu pemandangan, ya, dia melihat Batseba sedang mandi, maka Daud tidak bisa mengendalikan diri dan Daud harus jatuh di dalam dosa. Oleh karena sebuah perzinahan yang menimbulkan dosa berikutnya adalah pembunuhan terhadap Uria sebagai suami daripada Batseba, ya. Oleh karena itu hati-hati Bapak Ibu, walaupun Tuhan adalah Allah yang Maha Pengampun, tetapi buah daripada benih yang engkau sudah tabur tetap harus engkau tuai. Oleh karena itu, Tuhan berkata kepada Daud lewat nabinya yang bernama Nathan. Nabi Nathan berkata, oleh karena engkau telah mengambil Batseba dan membunuh suaminya Batseba dengan pedang, maka mulai hari ini keturunanmu tidak akan lepas daripada pedang. Hati-hati saudara, tabur tuai tetap berlaku sampai selama-lamanya. Itu untuk menunjukkan supaya Tuhan tidak bisa dipermainkan oleh manusia sebagai ciptaannya. Oke, silakan. Jadi yang pertama saya ingin menanggapi pernyataan dari Pak Danuel. Yang kedua dari Pak Roni yang barusan. Ya, silakan. Ya. Menurut pandang saya, jadi tidak menyalahkan apa yang disampaikan oleh Pak Danuel dan tidak mengkritik juga, tetapi dalam pandangan saya, dalam pandangan saya seperti yang saya katakan tadi, kekristenan berbeda dengan yang lain. Jadi, di mana bahwa terjadinya pelecehan seksual, kekerasan seksual itu yang memberi perlindungan itu, jadi bukan sebuah perlindungan supaya itu tidak terjadi. Yang pertama adalah negara. Itu sudah pasti negara. Jadi negara sudah menyatakan tidak bahwa itu melawan hukum perbuatan-perbuatan itu. Itu sudah membentuk satu benteng di mana para pelaku atau orang yang mau melakukan itu sudah
mulai surut sedikit, sehingga dari 100 lagi yang ingin melakukan itu mungkin hanya jadi 5 atau 10 saja, karena yang lain takut dengan itu. Memang kekristenan berbeda sekali. Teladan kita adalah Yesus Kristus yang adalah anak Allah, yang adalah Tuhan sendiri. Nah, namun kita perlu bijaksana bahwa ternyata perbuatan ini kan orang per orang. Ternyata di dalam kekristenan pun ada begitu banyak ya tokoh-tokoh agama, termasuk pendeta, itu meleset juga begitu loh ya. Mungkin Pak John, Bu Yulma yang sebagai wartawati itu juga mengetahui lah berita-berita seputar itu. Ternyata ada banyak juga pendeta-pendeta yang cabul kan begitu ya. Berarti itu orang per orang, walaupun firman Tuhannya jelas-jelas tidak mengizinkan. Nah sekarang bagaimana kita yang tahu dengan kelemahan kita masing-masing ya, dengan yang kita tahu kelemahan kita masing-masing agar supaya kita tidak sampai berbuat sesuatu yang menimbulkan dosa dan menyengsarakan orang lain. Terima kasih Pak John. Silakan siapa yang mau memberikan tanggapannya? Mungkin Pak Damai atau Nenek, silakan Nek. Silakan, siapa yang mau memberikan tanggapan? Nenek, Pak. Silakan, silakan Nenek, silakan. Saya cuma mau berbicara sedikit, Pak Roni. Silakan, ya. Nah, dari semua tadi sudah saya dengar dan buat saya memang zamannya sudah begitu. Jadi itu yang kelihatan bahwa itu yang bisa kita lihat, namun begitu banyak juga yang tidak bisa kita lihat sampai kepada di dalam rumah pun hal itu bisa terjadi, dan itu sebenarnya satu hal yang sangat mengerikan. Namun bagi saya, buat orang-orang Kristen itu pendidikan Kristen mulai dari anak-anak sampai kepada dewasa dan pengajar-pengajar sampai di dalam rumah, yaitu orang tua terutama, itu memang harus benar-benar menanamkan bahwa Tuhan itu memang ada, dan Tuhan itu memang di dalam firman-Nya itu tidak akan berubah dan akan seperti itu. Jadi tidak seperti kalau saya sedang di gereja, saya tahu Tuhan, kalau sudah keluar gereja, saya sudah lupa Tuhan. Saya selalu ingatkan bagi anak-anak, terutama cucu-cucu saya, bahwa orang tua itu bisa berpisah secara hidup atau sudah mati, dan saudara-saudara juga begitu. Dan kamu anak-anak, kalau toh kamu itu harus jauh dari orang tua atau jauh dari saudara atau jauh dari siapapun yang sekiranya di dalam sekali waktu kamu memerlukan pertolongan, itu tidak mungkin. Itu. Jadi yang harus kamu pegang adalah bahwa Tuhan ada di dalam kamu senantiasa, mulai saat ini, saat anak-anak, sampai dimanapun kamu berada, sampai kita mati dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, bahwa Tuhan itu kamu harus percaya betul, dimanapun kamu ada, hanya Dia yang bisa kamu minta pertolongan. Apapun yang terjadi di dalam dirimu, Tuhan tahu dan Tuhan melihat. Namun persyaratannya, kamu juga harus senantiasa mencari Tuhan, bahwa kamu harus senantiasa minta atau melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupanmu. Itu sangat penting, sehingga apa dia laki-laki, apa dia perempuan, dia tahu bahwa satu-satunya dia punya pertolongan adalah hanya dari Tuhan. Orang tua bisa jauh. Kalau orang tuanya di Nganjuk,
sepertinya anak-anak itu kuliahnya sekarang yang ini mulai mau kuliah ini di Jember atau ada yang di Jogja ada. Lalu apa dia mesti minta tolong orang tua kalau sedang dalam keadaan yang mendadak. Jadi keadaan yang betul-betul terjepit atau keadaan yang betul-betul memerlukan pertolongan seketika. Ya harus Tuhan. Itu penting. Itu yang harus ditanamkan betul-betul bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup. Dan kalau kamu membaca firman Tuhan itu bukan bacaan. Itu makanan yang hidup, yang menghidupkan kamu. Itu yang kadang-kadang kurang dinyatakan oleh pengajar-pengajar Kristen kepada anak-anak atau kepada remaja atau kepada orang tua. Sehingga orang tua kadang-kadang merasa bahwa kalau anaknya itu sudah sekolah jauh, kuliah jauh, itu merasa kebanggaannya kepada anaknya. Dia bangga sekali, wah anak saya sudah ini, menjadi nomor 1 di dalam kehidupan kebanggaan rumah tangga itu. Namun dia tidak tahu bahwa Tuhan itu yang harus menjadi kebanggaannya. Sehingga kadang-kadang orang tua juga sering tidak bisa menanamkan itu kepada anak-anak. Kadang-kadang anak-anak bergantung kepada orang tua. Sepertinya orang tua memberikan contoh, memberikan nasihat-nasihat seperti orang tuanya. Dia mau membentuk anaknya seperti orang tuanya karena orang tua itu biasa merasa baik. Nah, itu yang keliru. Kalau buat saya Tuhan nomor 1 di dalam hidup mereka. Karena orang tua bisa mati, saudara bisa mati dan bisa jauh. Oleh sebab itu dari mulai anak-anak beri pelajaran yang benar yang saya katakan di dalam Alkitab, karena Alkitab itu hidup, karena itu menghidupkan kamu dan menolong kamu, dan Tuhan jikalau bersama-sama dengan kamu, siapa yang mau berani? Itu bukan hanya perkataan, bukan hanya ajaran yang begitu saja, itu harus benar-benar dinyatakan kepada mereka, kepada anak-anak, supaya hidup Kristus itu ada di dalam kamu kelihatan. Sehingga apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan membiarkan mereka itu di dalam istilahnya celaka lah. Sebab di dalam kekerasan seksual ini, saya anggap satu kecelakaan yang fatal buat anak-anak perempuan maupun buat anak-anak laki-laki. Sebab tidak hanya perempuan saja yang mendapatkan kekerasan seksual, juga anak laki-laki juga begitu kalau dia masih anak. Nah, kalau dia sudah dewasa, dia harus dengan merasa Tuhan ada, dia akan bisa menekan satu keinginan-keinginan yang di luar daripada dilarang, begitu, yang tidak diperbolehkan artinya, sehingga yang merusak begitu. Jadi mereka akan bisa bertahan dengan Tuhan ada sama mereka, begitu. Baik laki-laki, baik perempuan. Kalau Tuhan ada sama mereka, mereka mempunyai kekuatan. Itu yang benar, bahwa Tuhan ada pada mereka. Itu artinya mereka mempunyai kekuatan. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak-anak, mulai dari sekolah minggu sampai kepada orang dewasa. Karena sekarang banyak orang dewasa Kristen itu juga yang tidak mengerti. Bahkan pendetanya sendiri kadang-kadang mengajar tidak seperti Alkitab, tidak menanamkan benar-benar Tuhan ada pada mereka. Seperti kalau mereka susah, kalau sedang orang tua yang mungkin miskin, dianggap miskin, karena sebenarnya di dalam Kristen tidak ada orang miskin. Artinya makan setiap hari, karena tidak ada orang di Indonesia ini yang tidak makan sampai beberapa hari, itu tidak ada. Sedang miskin itu tidak makan artinya, tapi kalau sudah mereka mempunyai makanan setiap hari, maka itu bukan miskin. Nah, di situ kalau dia sedang kesusahan, mungkin tidak ada segala sesuatu, mereka minta tolong kepada pendetanya. Loh, pendeta ini tidak bisa menanamkan bahwa dia bisa minta sama Tuhan, dan Tuhan akan mengirim. Itu sudah pasti. Kalau orang Kristen tidak mau mengirim, orang lain yang bukan Kristen itu dipakai oleh Tuhan, bisa mengirim untuk pertolongan mereka. Itu yang kurang ditanamkan pengajar-pengajar Kristen atau pendeta-pendeta
atau yang lain lah. Jadi cuma itu pandangan saya, Pak. Sebab itu saja yang bisa saya berikan kepada cucu-cucu saya, mulai dari yang kecil sampai yang sekarang ini kuliah semua, itu yang saya tanamkan. Orang tua tidak bisa menjaga kamu. Yang menjaga adalah Tuhan. Tahu bahwa Tuhan itu hidup dan tahu bahwa Tuhan itu ada di dalam kamu. Terima kasih, Pak. Terima kasih Nenek, setuju sekali. Perhatikan apa yang disampaikan oleh Nenek ya, ini penting sekali. Bahwa kita harus mulai mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita sejak usia dini. Bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, dan Tuhan itu tinggal di dalam hidupmu bersama kamu. Sehingga akan menjadikan pribadi-pribadi yang kurang lebih bisa meneladani Yusuf saat Yusuf diajak bersetubuh dengan istri Potifar. Kenapa Yusuf harus meninggalkan istri Potifar? Kenapa Yusuf harus lari? Sebab Yusuf berkesimpulan, walaupun di rumah ini tidak ada orang siapa-siapa, hanya Yusuf dengan istri Potifar berdua, berarti jika itu dilakukan, maka aman. Tetapi Yusuf berkesimpulan beda. Dia punya iman, dia punya kepercayaan. Dia tahu ada mata Tuhan yang mengetahui perbuatan Yusuf. Sehingga oleh karena hormatnya Yusuf, kasihnya Yusuf kepada Tuhan dan kepada Potifar sebagai tuannya, dia memilih tidak melakukan perbuatan dosa. Ini yang dimaksud oleh Nenek tadi. Oke, barangkali ada yang lain, silakan. Nambah Pak Roni. Silakan Pak Januel. Fakta di lapangan, anak SMA cewek berpacaran dengan teman kelasnya sampai hamil. Akhirnya orang tua menikahkan mereka. Iya. Ini fakta di lapangan. Satu sisi seperti itu. Ada lagi fakta yang terbaru yang saya ketemui loh ya, yang saya temui. Pihak keluarga cewek itu tahu mau dimanfaatkan karena kaya, ceweknya dihamilin. Aduh. Terus akhirnya pihak perempuan, orang tua, ini fakta di lapangan ini saya temui. Iya. Akhirnya orang tua ngambil langkah, anaknya dipisahkan. Iya. Mereka berdua. Iya. Hamil tidak mau digugurkan, tapi diangkat menjadi anak daripada bapak dan ibunya. Itu yang fakta di lapangan yang membuat saya, ya apa ya, kayak gini ya jagate. Itu aja Pak Roni, matur suwun. Terima kasih Pak Januel. Memang keadaan seperti itu bisa saja terjadi. Apalagi Pak Januel ini penyuluh dari KB, ya. Nah, otomatis banyak mengetahui fakta yang ada di lapangan. Biar semua ini menjadi pelajaran buat kita, untuk kita membekali anak-anak kita, cucu-cucu kita, baik yang perempuan maupun yang laki-laki sebetulnya sama, ya, harus dibekali agar supaya mereka hidup sejak usia dini itu sudah takut kepada Tuhan, cinta kepada Tuhannya. Oke, barangkali ada yang lain, silakan. Bu Rida mungkin, atau Bu Yulma mau nambahkan, silakan. Iya, saya Pak Roni. Iya. Silakan. Ya, saya rela dulu Pak Roni, saya bukan Bartawati. Wow. Jadi saya ya wira swasta. Wira swasta ya, oke Ya. oke. Ya. Silakan Bu Yulma. Ya. Ini saya tetap mengaitkan bahwa ini terkait masalah pelecehan seksual itu. Kadang bukan hanya karena adanya kesempatan orang-orang yang mempunyai niat buruk, ataupun orang yang mempunyai kelainan seksual, ataupun orang yang mempunyai kekuasaan terhadap lingkungannya di mana dia menguasai lingkungan itu
sehingga dia berani melakukannya. Tetapi ada juga keadaan yang memaksa. Artinya keadaan memaksa, nanti saya beri contohnya dulu, tetapi saya ingin kembali ke awal dulu bagaimana bahwa baik bagi pelaku ataupun orang yang menjadi korban. Jadi kita melihat di seperti tadi yang telah dikatakan takut akan Tuhan. Itu kita pernah membaca di dalam ayat, yaitu bahwa hormat pada Tuhan itu adalah awal mula pengetahuan. Jadi dari pengetahuan ini hikmat dan pengetahuan. Ya, awal mula pengetahuan. Apabila kita mempunyai takut akan Tuhan ini tadi, itu awal pengetahuan baik bagi misalkan perempuan yang menjadi korban ataupun orang yang akan menjadi pelaku. Jadi takut akan Tuhan, maka dia akan membekali dirinya, yaitu melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan, sehingga apabila pelaku dia juga akan menjadi jangan sampai dia mempunyai niat buruk, sehingga dia karena takut akan Tuhan, maka dia belajar untuk menahan diri, dan banyak hal yang akhirnya dia akan merubah dirinya, karena sesuatu yang biasa dilakukan akan menjadi sesuatu yang sangat kebiasaan. Jadi kebiasaan berbuat baik, akhirnya ya berbuat baik. Lah terus untuk menjadi takut akan Tuhan ini juga berlaku kepada perempuan ataupun anak-anak ini tadi. Artinya dia pun karena dia belajar firman Tuhan, di situ banyak contoh-contoh yang begitu luar biasa, sehingga dia pun tahu misalkan ada satu keadaan memaksa, tidak harus di tempat gelap, tidak harus di tempat yang tersembunyi, tetapi dia mendapatkan pelecehan. Karena dia Tuhan, dia mengingat Tuhan, dia pun akan mempunyai cara-cara karena Tuhan juga bilang bahwa engkau harus cerdik seperti ular, sehingga dia pun mempunyai pengetahuan untuk berpikir ini caranya bagaimana supaya saya tidak mendapatkan pelecehan, misalkan saya jalan sendiri di depan banyak laki-laki. Jadi juga roh Tuhan juga akan membimbing. Terus banyak hal. Jadi takut akan Tuhan ini menjadi satu kunci baik bagi orang yang akan menjadi pelaku atau predator untuk perempuan dan anak-anak. Terus ini saya mencontohkan sesuatu yang akhirnya mungkin juga bisa menjadi jalan keluar bagi mereka yang menjadi korban. Jadi saya pernah membaca di Intisari yang sudah lama sekali terjadinya, yaitu pada waktu zaman perang, itu ada seorang gadis Belanda yang masih muda, anak seorang tuan tanah atau kebun perkebunan, dan pada waktu itu Jepang masuk, maka belum sempat, orang tuanya juga dibunuh, dan dia menjadi gadis-gadis yang dikumpulkan dengan waktu itu katakan pribumi ya, wanita-wanita pribumi yang masih gadis-gadis itu, dan dipilihlah mereka yang kalau bisa cantik-cantik itu, jadi dibawa untuk menjadi pelampiasan nafsu tentara Jepang saat itu. Jadi ini satu keadaan yang tidak bisa ditolak oleh siapapun, karena dia bisa mati. Dia sampai untuk mandi memakai sabun, dia harus mencuri sabun-sabun sisa. Jadi sesuatu yang luar biasa, dia merasa menjadi korban itu setiap hari dia harus melayani antara 9 sampai lebih dari 9 laki-laki. Jadi gadis Belanda ini sangat menderita, dan dia seperti minta tolong siapapun, tidak ada Pak yang dia minta tolong, karena semuanya juga menjadi korban. Teman-teman campnya itu juga menjadi korban pelecehan semua. Tidak ada yang dimintai tolong, dan dia juga orang Kristen. Di situ diceritakan bahwa dia berdoa juga, Pak. Tetapi tidak ada yang terjadi perubahan pada dirinya, sehingga dia sangat apatis sekali. Dan pada waktu itu keinginan bunuh diri semuanya sudah sangat tinggi. Dia bagaikan seseorang yang tidak mempunyai Tuhan, tidak mempunyai penolong, tidak mempunyai siapa-siapa, penderitaannya yang luar biasa, dan itu dialami sampai akhirnya merdeka. Jadi Indonesia merdeka, dan dia juga bisa lepas dari cengkraman itu, dari cengkraman perkosaan. Tetapi bahwa dia setelah menjadi korban perkosaan itu, dia trauma yang luar biasa juga. Jadi pada waktu dia melihat TV, dia sudah menikah juga, tetapi jika ada film Jepang itu saja atau TV yang benar Jepang, dia sudah ketakutan dan menjerit-jerit. Jadi dia tidak pernah bisa melupakan penderitaan yang dialaminya bertahun-tahun,
mendapatkan siksaan seksual yang tidak bisa ditolak, dan dia juga tidak bisa meminta pertolongan siapapun, sehingga pada waktu itu bertemulah dia dengan seseorang yang mengatakan, kebetulan orang itu seorang yang saleh. Ya, pada waktu itu dia dikatakan oleh orang yang mengenal Tuhan ini tadi, itu mengatakan bahwa coba kita pergi ke Jepang. Jadi nanti kamu lihat di Jepang bagaimana, karena kamu tidak akan bisa menghapus traumamu itu jika kamu terus membenci orang-orang Jepang. Siapapun juga, maka kamu akan tersiksa dengan pikiranmu. Sehingga kita pergi ke Jepang, coba kamu menghadapi orang-orang Jepang tadi, dan engkau mengampuni dan mengasihinya. Dan saya membaca di situ, itu adalah ternyata menjadi suatu hal yang luar biasa. Dia kehilangan traumanya, dia kehilangan rasa sakit hatinya, segalanya kehilangan karena dia mengampuni dan mengasihi. Itu Bapak. John, gangguan Oke, lagi. Terima kasih Bu Yulma. Apa yang Anda sudah paparkan sungguh luar biasa, oleh karena kekerasan seksual, siapapun engkau namanya. Kenapa? Karena para korban ini, saya tahu bagaimana perasaan mereka, penderitaan mereka, traumatis yang mereka sedang alami saat ini, begitu luar biasa. Kita tergulang sekali. Oleh karena itu, Komisi Perlindungan Anak pun sampai dengan turun tangan, mungkin memberikan dampingan psikiater dan Yulma, luar biasa sekali ya. Hanya karena mengampuni, trauma itu bisa dihilangkan. Sebab di dalam Alkitab ditulis, kasih yang sempurna itu menutupi segala dosa. Memang seringkali di dalam kehidupan, kita ini diizinkan oleh Tuhan melewati masa-masa yang pahit yang kita tidak inginkan. Tetapi itulah kehidupan, itulah Tuhan kita yang ajaib, yang unik ini tadi. Di samping itu, dia juga menyediakan sesuatu yang indah untuk kita. Ketika kita mampu memberikan pengampunan, maka segala tekanan, segala kepahitan, traumatis, itu boleh terhilang. Dan saat itu, saya yakin orang yang diceritakan oleh Bu Yulma, itu akan memasuki hidup yang baru, lembaran yang baru. Oke Bapak Ibu, ada lagi? Siapa yang mau menyampaikan pandangannya? Silakan. Masih ada lagi? Jika tidak ada, saya mau umumkan ya. Jumat mendatang kita tetap tayang hari Jumat pukul 19.00 dengan tema seperti yang ditayangkan ini. Silakan yang punya usulan, punya video, bisa kirimkan kepada saya. Temanya ini dari usulan dari Pak John, indahnya toleransi di Indonesia. Ya, Indonesia terkenal, negeri kita ini adalah negeri yang penuh dengan toleransi, sehingga kita punya Bhinneka Tunggal Ika yang menakjubkan seluruh bangsa yang ada di dunia ini. Setelah ini saya mau tayangkan ya, ada 2 video saya. Yang pertama adalah bunuh diri legal di negara tertentu. Kemudian yang kedua adalah pernyataan terakhir dari pemilik dan pendiri Apple, yaitu Steve Jobs, pada saat dia menderita sakit menjelang dia meninggal. Sebagai orang yang sukses, apa yang dia mau katakan bisa kita bahas nanti pada hari Jumat 3 Jumat mendatang. Demikian Bapak Ibu, kita akan akhiri perjumpaan kita. Kita ketemu lagi hari Jumat mendatang, tetap pukul 19.00. Judulnya seperti yang tadi sudah kita baca, indahnya toleransi di Indonesia. Selamat malam Bapak Ibu, sampai ketemu hari Jumat mendatang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.